misteri. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam lindungannya. Tanpa berlama-lama, langsung saja ke alur ceritanya. Selamat menikmati. Sandikala Misteri. Selamat malam para pendengar. Malam ini kita akan masuk ke lorong yang jarang dilalui. Sebuah kisah dari rumah sakit ternama di Bali. Bukan soal medis, tapi tentang satu sosok yang tak pernah terdaftar di daftar pegawai. Suster, tapi tidak berjalan. Kisah utama Rumah Sakit Dharma Bhakti terletak di Denpasar, terkenal sebagai salah satu fasilitas kesehatan paling lengkap. Namun ada satu lorong di lantai paling bawah, lorong H yang lama tak dipakai. Konon lorong itu dulu adalah ruang IGD tahun 90-an. Di sana pernah terjadi kecelakaan medis. Seorang suster bernama Wulan jatuh terpeleset saat membawa tabung oksigen. Tangki itu meledak karena bocor dan menyebabkan luka parah di bagian bawah tubuhnya. Wulan tidak langsung meninggal. Ia menggesot, meminta tolong, sepanjang lorong berlumuran darah, tapi tidak ada yang mendengarnya. Ketika akhirnya ditemukan, ia sudah tidak bernyawa. Kini, meski rumah sakit sudah direnovasi total, lorong H tetap ditutup. Tapi beberapa petugas bersih-bersih malam dan bahkan perawat magang sering mendengar hal-hal tak masuk akal. Suara logam diseret di tengah malam, lampu di ujung lorong menyala sendiri. Dan di CCTV, ada bayangan putih yang merayap perlahan. Salah satu saksi adalah Mita, seorang perawat baru. Ia sempat tersesat saat mencari gudang linen. Ketika melewati pintu lorong A yang seharusnya terkunci, pintu itu terbuka sendiri. Dari balik kegelapan, keluar suara serak. "Tolong, saya jatuh, saya sakit." Mita melihat sosok berpakaian suster dengan wajah pucat dan kaki yang tidak utuh. Tubuhnya menyeret di lantai, darah membekas seperti jalan bekicot. Mita pingsan seketika. Penutup manajemen rumah sakit menutup lorong H secara permanen, meletakkan canang dan sesajen di tiap sudut. Namun kabar itu tak menghentikan cerita dari beredar. Karena setiap Kamis malam, jam 2:17, ada yang mengetuk kaca ruangan jaga. Saat dilihat CCTV, tak ada siapapun. Hanya jejak merah, bekas darah gesekan lutut menuju lift yang tak pernah berfungsi sejak 1996. Setelah insiden Mita pingsan, rumah sakit mulai serius. CCTV di seluruh koridor dipantau 24 jam. Mereka bahkan mendatangkan seorang Balian, dukun spiritual Bali, dari Bangli. Ia datang mengenakan pakaian serba putih, membawa dupa dan kendi berisi air suci. Di depan pintu lorong Hacha ia duduk bersila dan mulai berbicara, bukan kepada manusia, tapi kepada seseorang di balik dimensi lain. "Wulan, tenanglah. Yang kau cari bukan di sini. Kau tersesat bukan karena tempat ini, tapi karena rasa sakitmu sendiri belum usai." Tiba-tiba, lorong bergetar pelan, lampu-lampu kedap-kedip. Sesaat kemudian, terdengar isakan pelan, seperti tangis tertahan. "Aku cuma ingin didengar. Aku ingin tahu, apakah ada yang peduli." Air mata menetes dari mata si Balian. Ia berkata lirih, "Ada Wulan, kami mendengarmu sekarang." Akhir yang menggugah malam itu, suasana kembali tenang. Lorong H ditutup kembali. Kali ini bukan untuk mengusir, tapi untuk menghormati. Rumah sakit mengganti nama lorong itu menjadi Lorong Wulan. Dan di dekat pintu kecil diletakkan foto hitam putih seorang suster muda. Tersenyum. Di bawahnya terukir, "Untuk yang pernah memberi tanpa dihargai, yang pernah berjuang dalam diam, kami tak akan lupa." Sejak saat itu,
tak ada lagi penampakan. Tapi kadang pasien yang sekarat bilang, "Suster berbaju putih itu baik. Dia pegang tanganku sebelum aku tertidur." Tak ada yang tahu pasti apakah itu hanya halusinasi atau memang Wulan masih ada. Tapi kali ini ia bukan datang karena dendam. Ia tinggal karena cinta yang belum selesai. Terima kasih sudah mendengarkan cerita Sandikala Misteri. Jika suka tinggalkan komentar positif ya.